Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dalam sapaan firman-Nya dalam ibadah pertangyangan sektor atau lingkungan di HKBP Mempawah. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita tertulis dari kitab Kidung Agung pasal 8 dimulai dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Kitab Kidung Agung merupakan kitab yang berisi tentang puisi percintaan. Puisi ini merupakan suatu pandangan tentang realitas akan yang namanya cinta di tengah-tengah kehidupan. Raja Salomo sebagai seorang yang dimaksud sebagai penulis kitab ini telah menggubah 105 nyanyian dan 300 amsal. Kitab ini ditulis jauh dalam rentan waktu yang begitu panjang dan kembali diredaksi pada saat situasi pembuangan dan sesudah pembuangan bangsa Israel dari Babilonia. Tujuannya adalah dengan kitab ini maka umat akan dibimbing dan diperbaharui kembali dalam suatu tatanan, dalam suatu situasi atau keadaan yang penuh cinta, karena mereka berada dalam kerapuhan batin dan kerapuhan kerohanian. Oleh sebab itulah, maka kekuatan dimensi cinta, kasih lebih ditonjolkan di tengah-tengah kehidupan orang Israel yang baru pulang atau yang baru mereka keluar dari pergumulan hidup, yakni di pembuangan. Sehingga dengan didengungkannya, digelorakan kembali tentang nilai-nilai cinta, maka semangat mereka akan kembali bergelora, kembali mereka menjadi semangat dalam melakukan banyak hal, termasuk di dalam ikatan kehidupan, di tengah keluarga, masyarakat, bahkan bangsa. Sebab itulah tema tentang cinta ini menjadi suatu fokus utama dari penulis kitab Kidung Agung ini. Sehingga setiap orang akan melihat dan merasakan bahwa cinta mampu mengubah segala keadaan yang tadinya kita berada di dalam kesedihan, berada di dalam ketakutan, berada di dalam patah semangat, berada di dalam hal yang tidak diperhatikan. Namun dengan cinta, semua akan kembali menjadi ikatan suasana batin yang penuh dengan kebaharuan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang digambarkan oleh firman Tuhan, oleh kitab Kidung Agung, yang begitu
personifikasi yang begitu menggambarkan tentang kekuatan cinta, kekuatan kasih yang mampu mengalahkan segalanya, bahkan maut tidak akan dapat melenyapkan jalinan kasih dan cinta di antara manusia itu sendiri. Karena cinta itu diciptakan oleh Tuhan. Dan cinta itu abadi selamanya. Dan hanya cinta Allah lah yang abadi selamanya. Maka oleh karena Allah yang menjadikan cinta itu di tengah-tengah umatnya, maka Allah tidak mengharapkan adanya balasan dari cinta yang dia berikan kepada kita. Begitu jugalah kita. Semua, baik di tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat, maupun negara. Dengan berlandaskan cinta, maka kita akan hidup di dalam keharmonisan, hidup di dalam kerukunan, hidup di dalam kebahagiaan. Seperti yang diungkapkan oleh kitab Kidung Agung, bahwa cinta yang berangkat dari pasangan, dalam hal ini adalah keluarga yang dibangun dan dibina terus-menerus, akan mendatangkan sukacita. Oleh karena itulah, cinta itu digambarkan sebagai suatu anugerah Tuhan. Dan cinta itu tidak akan hilang dan tidak akan padam bila setiap orang hidup di dalam cinta itu sendiri. Biarlah kita mencintai orang lain oleh karena Tuhan. Bila kita mencintai orang lain oleh karena sesuatu hal yang ada pada dirinya, maka cinta itu akan lenyap. Kasih itu akan padam. Tetapi bila kita mencintai, mengasihi orang lain, mengasihi suami kita, mengasihi, mencintai istri kita, mencintai anak-anak kita, maka karena Tuhan, cinta itu akan langgeng dan akan terus terpupuk. Meskipun maut akan memisahkan kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk menyampaikan jalinan cinta dan kasih yang daripada Tuhan menaungi di tengah-tengah kehidupan keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Biarkan cinta Tuhan itu yang tetap berkobar, yang tetap senantiasa terbangun dan terbina di tengah-tengah rumah tangga orang Kristen. Meskipun ada persoalan di tengah-tengah keluarga, namun landasan tertinggi adalah cinta kasih harus menjadi utama di tengah-tengah keluarga. Jangan kita biarkan masalah memperpanjang atau semakin memperkeruh, menyebabkan kita, hubungan kita menjadi tidak baik. Jangan kita biarkan hasutan ataupun celaan ataupun godaan si iblis untuk merongrong kebersamaan kita dalam cinta kasih, sehingga kita melupakan Tuhan. Mencintai dan mengasihi tanpa syarat jauh lebih berharga dan jauh akan lebih terpelihara abadi bila dilandasi dengan ketulusan, bila dilandasi dengan kejujuran, bila dilandasi dengan kehidupan yang saling memperhatikan. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Taruhlah aku seperti materai pada hatimu. Jadi seperti cinta Allah yang telah memateraikan kita, demikian juga kita. Mari kita tumbuhkan rasa cinta di antara kita. Tanamkan di dalam materai itu supaya tidak hilang.
supaya tidak diambil, dirampas oleh si jahat. Hiduplah dengan penuh kasih. Bila orang sudah hidup di dalam kasih yang tanpa syarat, yang tulus mengasihi, yang tulus menghargai, walaupun kita dibatasi oleh waktu yang begitu jauh, walaupun kita dibatasi oleh jarak yang begitu jauh, walaupun kita berbeda satu dengan yang lain, maka kita dalam kasih antara satu dengan yang lain tidak akan pernah putus. Itu sebabnya ada pepatah yang mengatakan, yang menjadi teman itu banyak, tapi yang menjadi sahabat itu tidak seperti yang kita pikirkan. Tuhan bersahabat dengan kita. Artinya dia menjalin hubungan dengan kita tanpa ada syarat. Dan demikian juga lah kita di dalam kehidupan ini. Kita jalin kasih dan persaudaraan. Jangan ada kata untuk mengambil keuntungan dari suatu hubungan itu. Tuluslah dalam berhubungan. Jagalah komitmen senantiasa untuk menyalakan api cinta yang daripada Tuhan. Saya teringat dengan salah satu lagu rohani, yakni bahasa cinta. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Nah, itu yang kita minta daripada Tuhan. Kita diajari, dibimbing untuk hidup di dalam bahasa cinta. Karena apapun latar belakang kita, apapun perbedaan kita, bila cinta, bila kasih itu yang utama, maka semua penghalang itu tidak akan menjadi suatu hambatan. Benarlah apa yang dikatakan oleh nyanyian, semua karena cinta. Jadi saya mengajak kita semua, saudara-saudara yang kasihi, hiduplah dalam cinta. Bangunlah keharmonisan, bangunlah sebuah hubungan yang penuh dengan landasan cinta di tengah keluarga, di tengah pekerjaan. Cintai pekerjaan, cintai keluarga, cintai kasihi sesamamu di tengah masyarakat, dalam kehidupan bergereja. Itulah perwujudan cinta akan kasih Tuhan yang abadi sampai selamanya.